Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Asri Maulani dari kelas sejarah B angkatan 23. Di sini saya akan mereview buku Rusdi Effendi mengenai geohistory dalam perkembangannya. Oke, di bab ini membahas tentang mengeksplorasi perkembangan geohistory sebagai bidang studi yang menggabungkan kajian sejarah dengan analisis geografis. Rusdi Effendi menjelaskan bahwa geohistory adalah studi tentang bagaimana kondisi geografis mempengaruhi jalannya sejarah. Kajian ini tidak hanya melihat peristiwa sejarah dari perspektif kronologis, tetapi juga memperhitungkan bagaimana alam, bentang alam, dan lingkungan fisik mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia dalam sejarah. Dengan demikian, geohistory menawarkan pendekatan yang lebih multidimensional dalam memahami sejarah. Oke, di Indonesia sendiri istilah geohistory mulai dikenal seiring dengan perkembangan kurikulum akademik di bidang sejarah. Menurut Rusdi, geohistory telah dimasukkan ke dalam program studi sejarah di berbagai universitas, terutama dalam mata kuliah yang berkaitan dengan geografi sejarah. Kajian ini menjadi semakin penting karena Indonesia dengan karakteristik geografisnya yang unik memiliki banyak peristiwa sejarah yang dipengaruhi oleh kondisi alam seperti sungai, gunung, dan lahan basah. Salah satu contoh penting dari penerapan geohistory di Indonesia adalah kajian tentang kerajaan-kerajaan besar yang berkembang di wilayah lahan basah. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kutai di Kalimantan adalah dua contoh peradaban yang berkembang di wilayah geografis yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lahan basah. Melalui pendekatan geohistory, kita dapat memahami bagaimana kondisi alam di wilayah tersebut memberikan keuntungan dalam perdagangan maritim, tetapi juga menuntut adaptasi tentang dari masyarakat yang tinggal di sana. Bab ini juga membahas bagaimana geohistory dapat membantu kita memahami perubahan lingkungan yang mempengaruhi jalannya sejarah. Misalnya, perubahan iklim atau bencana alam sering kali menjadi pemicu migrasi atau perang. Dalam konteks ini, geohistory memungkinkan sejarawan untuk melihat lebih dalam tentang peran lingkungan fisik dalam mempengaruhi dinamika politik, ekonomi, dan sosial suatu masyarakat. Dengan mengkaji faktor-faktor alam, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana sejarah berkembang. Selain itu, perkembangan geohistory juga terkait dengan kajian interdisipliner. Rusdi Effendi menunjukkan bahwa untuk memahami geohistory secara komprehensif diperlukan pendekatan yang menggabungkan geografi fisik, arkeologi, antropologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Dengan demikian, geohistory menjadi alat bantu yang sangat berguna dalam studi sejarah, terutama dalam konteks wilayah yang memiliki karakteristik geografis yang khas, seperti Indonesia. Bab ini menyoroti pentingnya geohistory sebagai bidang studi yang menggabungkan analisis sejarah dan geografi. Melalui kajian ini, kita dapat melihat bagaimana interaksi antara manusia dan alam membentuk jalannya sejarah dan bagaimana kondisi geografi menjadi faktor yang menentukan dalam perkembangan peradaban. Sekian dari saya mengenai buku Rusdi Effendi, yaitu Geohistory
dalam perkembangannya. Adapun kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.